Ini sekolah yang sangat aneh. Semua tidak harus masuk kelas, tidak perlu belajar. Selain makan dan tidur, tugas mereka hanyalah mencuci muka. Setiap hari siswi diawasi, mereka harus mencuci muka dalam waktu 5 menit. Hingga lampu hijau di sebelahnya menyala. Sofia menjatuhkan cangkir itu ke tanah. Sofia mencari untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat menemukan cangkirnya. Vivin membantu teman sekelasnya mengambil cangkir. Namun Vivin menunda mencuci wajahnya. Vivin rindu mencuci wajahnya. Saat ini, lampu merah tiba-tiba menyala. Para penjaga segera masuk. Vivin menangis sambil meminta bantuan Sofia. Tapi Sofia sangat ketakutan. Gadis itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Vivin dibawa pergi oleh para penjaga. Siswa perempuan tersebut berusia 16 tahun. Mereka semua telah dicuci otak sepenuhnya. Harus patuh dan taat. Hari ini mereka sedang menonton video. Tiba-tiba seorang pemandu wanita berbicara. Kalian semua akan lulus. Sekarang mereka bisa menunggu orang kaya membawa mereka pulang dan membesarkan mereka. Tapi hari ini juga merupakan hari kiamat. Ada racun di udara, sehingga setiap hari mereka harus meminum obat penawarnya. Mereka dipindahkan ke asrama yang lebih luas. Vivin bertemu Sofia lagi. Sofia juga mengenali Vivin. Sofia ingin meminta maaf padanya. Tapi Vivin menunjukkan wajah tanpa ekspresi. Vivin selalu menyimpan kebencian di hatinya. Dia langsung menuju tempat tidurnya. Keesokan harinya pemandu wisata wanita datang ke asrama. Dia memberi mereka masing-masing gaun. Seragam bisa dilepas. Semua orang sangat gembira kecuali Sofia. Keesokan harinya Sofia kembali mendekati Vivin. Ia meminta Vivin untuk menyarankan agar tidak meminum pil lainnya di malam hari. Vivin bingung. Saatnya minum obat. Mereka semua datang ke depan kamera dan meminum pil mereka. Vivin curiga. Dia memasukkan pil itu ke mulutnya. Lalu dia pergi ke kamar mandi untuk memuntahkan pilnya. Hasilnya, dia menemukan sesuatu yang tidak biasa. Ia mengucapkan selamat malam pada gadis di sebelahnya. Namun pihak lain tidak menjawab. Saat ini Sofia memberitahunya, mereka sudah koma. Itu adalah obat tidur. Ada yang datang, Vivin harus berpura-pura tertidur. Sebuah suara masuk. Seseorang telah tiba. Sofia kembali ke tempat tidurnya. Vivin pun berbaring dan pura-pura tidur. Ternyata pemandu wanita itu masuk bersama 2 orang satpam. Mereka membawa Vivin dan siswi lainnya lalu pergi. Mereka dibawa ke kamar untuk beristirahat. Pemandu wanita memimpin pasangan tua. Mereka mulai memilih seperti pergi ke pasar untuk membeli sesuatu. Mereka memuji penampilan Vivin. Istrinya meratapi wajahnya yang sudah tua. Pria itu ingin mengambil Vivin sebagai menantunya. Namun dihentikan oleh istrinya. Bagaimana kamu mengendalikannya? Pria ini harus memilih gadis lain. Vivin dibawa kembali ke kamar oleh penjaga. Gadis-gadis itu dibawa pergi satu persatu oleh mereka. Vivin menyadari bahwa ide-ide yang ditanamkan sekolah kepada mereka semua adalah kebohongan. Jadi dia dan Sofia mendiskusikan rencana untuk melarikan diri. Namun penjaga itu masuk lagi. Sofia berlari ke tempat tidurnya. Kali ini satpam datang membawa Sofia pergi. Vivin harus menemukan cara untuk melarikan diri sendiri. Dia pergi ke pintu, tapi dia hampir ketahuan. Vivin bersembunyi di balik dinding. Tapi pintu ke lantai ini sudah hilang. Harus memiliki kartu keamanan. Vivin berlari kembali ke kamarnya. Penjaga itu membawa Sofia kembali. Vivin ingin mendiskusikan rencana pelariannya dengan Sofia. Namun sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Ada 4 kelas di sini. Saat mereka sedang tidur, siswi lainnya akan bangun. Mereka akan selalu tidur bersama. Saat semua gadis tertidur, ini juga satu-satunya kesempatan. Tapi mereka harus mendapatkan kartu keamanan. Sofia menyarankan untuk menceritakan kisah ini kepada siswi lainnya. Biarkan mereka menyadari tujuan mereka yang sebenarnya. Usulan ini kembali ditolak oleh Vivin. Vivin takut hal itu akan menarik perhatian. Pertama, mereka diam saja. Seorang dokter datang untuk memeriksa kesehatan mereka. Dan dokter ini juga memberi mereka suntikan. Seorang siswi tiba-tiba jatuh ke tanah. Tangan kanannya ada luka. Itu karena reaksi suntikan itu. Sofia berpikir ada makna tersembunyi. Dia dan Vivin tampaknya memiliki luka yang sama. Vivin menggunakan berbagai alasan untuk mengunjungi dokter. Dia berbicara dengan dokter ini. Menurutnya dokter itu adalah orang yang bisa dipercaya. Namun menurut Sofia, lebih mudah mendapatkan kartu keamanan dari penjaga. Jadi mereka berdebat. Mereka mengejutkan siswa di sebelah mereka. Mary berasumsi mereka menyembunyikan sesuatu. Jadi dia memberitahu pemandu wanita itu. Pemandu wanita segera berangkat menuju asrama. Dia membawa Vivin pergi. Dia mengunci Vivin di dalam sangkar besi. Dokter ini juga tidak baik. Dia juga jahat. Sofia datang dengan rencana untuk melarikan diri dari sini. Dia membuat tali dari spray. Ketika satpam datang untuk memeriksa rombongan siswi kami, Sofia menyerangnya. Dia mendapat kartu keamanan. Dia berlari untuk menyelamatkan Vivin. Dia menemukan Vivin, tapi sirenenya berbunyi. Sofia takut Vivin akan dipukuli. Jadi dia memilih untuk meninggalkan Vivin.
Instruktur perempuan menemui semua siswa perempuan. Vivin juga dibebaskan. Instruktur wanita akan menganggap siapapun sebagai hukuman. Dokter menyuruh penjaga keamanan untuk menyeret seorang siswi keluar. Jika tidak ada yang mengaku, maka setiap hari siswi tersebut akan dihukum. Sampai kartu keamanan ditemukan. Setiap hari, setiap orang harus berdiri di depan instruktur wanita untuk meminum obat. Pastikan pil tidak tersembunyi di bawah lidah. Vivin tahu dia tidak bisa melarikan diri lagi. Dia meminum pil itu, rasa kantuk langsung datang. Vivin memotong tangannya dengan pisau. Ia berusaha untuk tidak membiarkan dirinya tertidur. Akhirnya setelah semua orang tertidur, Vivin menemukan kartu keamanan. Ternyata Sofia telah meninggalkan kesempatan untuk melarikan diri padanya. Namun kartu keamanan ini sudah tidak berlaku lagi. Vivin sangat tidak berdaya hingga dia menangis. Dia menjadi tenang. Dia membuka sekrup di pintu. Lalu dia membuka pintu. Dia pergi ke kantor pemandu. Dia bertanya di mana Sofia berada. Instruktur wanita mengeluarkan obat penenang lainnya. Vivin masih sangat tenang. Dia menjatuhkannya. Dia kemudian menyuntiknya dengan obat penenang. Kemudian Vivin mengambil kartu keamanan dan melarikan diri. Dia datang ke ruang bawah tanah. Tempat ini aneh sekali, kandang besi ada di mana-mana. Dan Sofia juga terkunci di dalam. Vivin menyelamatkan Sofia. Namun mereka menemukan ada ruangan khusus di sebelahnya. Di balik tirai tembus pandang itu ada 3 tubuh. Begitu mereka membuka tasnya, mereka terkejut. Pemandangan di depan mata mereka membuat mereka takut. Mereka adalah siswi yang sebelumnya dibawa pergi. Mereka dikuliti. Vivin melihat iklan. Ternyata ini bukan tempat suci. Disinilah orang kaya tetap awet muda selamanya. Vivin ingin kabur dari sini. Tapi Sofia ingin semua siswi lainnya mengetahui kebenaran ini dan mengeluarkan mereka. Dia mengambil kartu aksesnya dan kembali ke ruang kelas lainnya. Tapi para siswi ini telah dicuci otak. Jadi mereka sama sekali tidak mempercayai Sofia. Vivin mengeluarkan instruktur wanita yang tidak sadarkan diri itu sebagai bukti. Bekas luka jahitan panjang muncul di depan mereka. Dia pernah mengganti kulitnya. Mereka mempercayai kebenaran yang mengerikan ini. Mereka mengunci pemandu perempuan itu di dalam sangkar besi. Mereka pergi ke lantai paling atas. Seseorang menginjak bel alarm. Sirene terdengar di seluruh gedung. Mereka ketakutan dan lari. Seorang penjaga mencengkeram Sofia dengan erat. Dia dikalahkan oleh Vivin dan jatuh dari lantai atas. Orang-orang terus melarikan diri, tapi para penjaga mengejar mereka. Vivin dan Sofia bersembunyi di gudang. Dokter terus menggunakan kebohongan untuk menipu mereka, karena wajah Vivin adalah wajah yang paling cantik dan juga wajah yang paling berharga. Jadi mereka menunggu selama 16 tahun. Vivin mengeluarkan pisau bedah dan menghancurkan penampilannya sendiri. Melihat wajah itu sudah kehilangan nilainya, dokter langsung berbalik karena frustasi. Dia dipimpin oleh 2 penjaga. Ternyata dia hanya boneka. Pintu gudang segera dibuka. Polisi bergegas masuk. Cahaya langsung menyinari wajah Sofia dan Vivin. Apa yang telah terjadi? Temanku terluka. Pada akhirnya mereka berhasil lolos. Ceritanya berakhir di sini.